Kalian bisa mengganti seal shock sendiri di rumah kalian masing-masing dengan cara yang tepat dan benar, hasilnya maksimal ya besti. Simak tutorialnya sampai selesai. Langkah awal tentunya kita lepaskan dulu shocknya. Kita pukul-pukul dulu menggunakan kunci L seperti ini, L8 ya, supaya ada pergerakan di baut L nya supaya tidak mutar ya, tujuannya sulingannya besti. Kita masukkan as depan ya seperti ini buat menahan saja guys fungsinya. Lalu kita putar kunci L nya, dan kebiasaan ini sulingannya untuk Yamaha Vixen pasti selalu mutar. Ada trik lain guys. Kita lepaskan ya untuk penutupnya dari atas. Menggunakan gagang shock seperti ini juga bisa ya untuk membuka tutupnya. Kita lepaskan pipa, lalu ada ring ya di dalamnya ini satu, terus pernya kita keluarkan juga, lalu kita buang ya olinya semuanya guys. Jangan sampai ada tersisa untuk oli yang bekasnya ini. Jadi harus mempunyai alat seperti ini ya untuk menahan sulingannya. Saya dulu ini pernah bikin, udah lama sih. Dan di ujungnya ini ada buat baut 14 ya. Jadi bisa ditahan menggunakan kunci 14 dari sebelah sana, lalu kita buka dari sebelah sini ya guys. Nah, seperti ini dan terlepas. Sesudah terlepas, mari kita lepaskan sajalah untuk baut L8-nya ini ya besti. Setelah itu lanjut kita cabut as shock-nya dari atas ya. Lalu kita congkel dulu untuk penutup seal debunya ini. Lalu ada klip ya, satu klip pengunci seal shock-nya. Dan tinggal dicongkel saja untuk membuka sealnya seperti ini, mudah ya. Lanjut kita bersih-bersih dulu ya besti. Sesudah bersih, mari kita pasangkan seal yang barunya ini. Nah, kita pasangkan menggunakan tangan terlebih dahulu seperti ini. Usahakan lurus ya memasang seal yang barunya. Pasangkan seal yang bekasnya supaya apa? Biar menjadi alas pas waktu pemukulan seperti ini ya. Jadi aman untuk seal yang barunya. Lalu pasangkan klip pengunci seal shock-nya ini guys ya, jangan sampai hilang. Hati-hati nyimpennya. Nah, pasangkan seal debu ya. Setelah itu pasangkan as shock-nya seperti ini dari atas. Lalu masukkan alat buat menahan sulingannya supaya tidak memutar lagi ya guys. Masukkan kunci 14 pas dari bawah, lalu ditahan menggunakan kaki ya. Kunci 14-nya kita kencangkan langsung kunci L8-nya sampai kencang ya guys. Nah, ini sudah kencang, dimasukkan itu ya kunci T ya dari kunci L-nya. Jadi supaya bisa kencang seperti ini guys. Dan untuk patokan oli, saya masukkan dulu satu botol seperti ini ya. Setelah habis satu botol, mari kita tambah lagi setengah botol terlebih dahulu. Nanti kita coba dulu apakah ada suara bunyi benturan di dalam bottom shock-nya. Dan segini ya sisanya. Dan sisanya itu bisa jadi patokan nanti buat sebelah kanan ya guys. Kita masukkan pernya, lalu ada ring satu ya, dan bos seperti ini dimasukkan juga. Lalu kita pasangkan penutup shock-nya dari atas menggunakan gagang shock ya untuk pengencangannya guys seperti ini. Jangan terlalu kencang dulu, nanti kita buka lagi ya. Siapa tahu dibuka lagi nanti guys. Kita hentak satu kali ke bawah ya, dan hasilnya ini masih ada suara bunyi benturan. Kita tambah sedikit lagi guys ya, sedikit saja, jangan terlalu banyak. Lalu kita tutup lagi, kita coba lagi ya guys seperti ini. Dimasukkan lagi ya untuk penutup shock-nya dari atas, lalu dikencangkan menggunakan gagang shock. Kita cek lagi, kita hentak ya, dan hasilnya aman ya, tidak ada bunyi benturan. Tinggal bagian sebelah kanan guys. Untuk sebelah kanan seal shock-nya sudah diganti baru. Kita masukkan satu botol penuh seperti ini ya besti. Lalu kita masukkan setengahnya. Nah, ini jangan dihabiskan untuk botol yang kedua, disamakan ya, disejajarkan dengan sisa yang sebelah kiri seperti ini. Kita pas-paskan saja, kalau misalkan kurang ditambahkan lagi. Nah, ini sudah pas sepertinya guys. Tinggal dimasukkan saja untuk pernya. Setelah per, lalu kita tarik dikit untuk shock-nya. Ada ring satu ya, lalu ada bos-bosan seperti itu ya, pipa. Lalu kita masukkan penutupnya dari atas sampai kencang saja langsung geng. Dan untuk pengencangan penutup shock-nya, kita menggunakan gagang shock lagi seperti biasa ya, langsung dikencangkan secara maksimal. Setelah itu mari kita coba dulu shock-nya apakah masih ada suara benturan di dalam bottom shock-nya. Dan ini hasilnya tidak ada suara benturan ya di dalam bottom shock-nya. Tanpa basa-basi, mari kita pasangkan langsung ke motornya dan dikencangkan ya untuk kedua bautnya, atas sama bawah. Pergantian seal shock pun sudah selesai. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di-share ya apabila video ini bermanfaat. Bye bye.